Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Baik, para pemirsa pecinta bahasa Arab, pada sore hari ini alhamdulillah kita bisa bertemu untuk mulai belajar bahasa Arab pada sesi atau pertemuan pertama. Baik, alhamdulillah para pemirsa yang mau belajar bahasa Arab, sedikit sebagai tip untuk keberhasilan belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Arab supaya berhasil, supaya sukses, tip pertama, hendaklah diniatkan lurus karena dorongan ketaatan kita kepada Allah. Bahwasanya belajar bahasa Arab ini adalah kita untuk menunaikan salah satu dari bagian thalabul ilmi. Rasulullah bersabda, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Bahwa menimba ilmu itu adalah kewajiban kita sebagai seorang muslim. Maka dengan belajar bahasa Arab ini kita telah menunaikan satu kewajiban di dalam Islam, yaitu belajar bahasa Arab. Dengan dorongan ketaatan menjalankan ajaran Islam ini, mudah-mudahan para penggemar bahasa Arab menyukai dan menyenangi belajar bahasa Arab. Yang kedua, belajar bahasa Arab akan sukses kalau istiqomah. Artinya belajarnya tidak sekali dua kali putus, tapi terus menerus. Kalau seminggu sekali belajar bahasa Arab, maka terus lakukan seminggu sekali. Kalau seminggu dua kali, terus lakukan seminggu dua kali. Maka dengan istiqomah itu insya Allah suatu saat nanti akan meraih keberhasilan. Kemudian tip yang ketiga adalah belajar bahasa Arab harus mau sering mencoba. Belajar bahasa apapun, kuncinya keberhasilannya adalah sering mencoba, sering membaca, sering menulis, sering mempraktekkan. Insya Allah para pemirsa akan cepat menguasai bahasa Arab. Baik, para pemirsa penggemar bahasa Arab, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan lanjutkan. Pada pertemuan pertama ini kita akan membahas hal paling penting dalam bahasa Arab, yaitu apa yang disebut dengan al-kalimah. Ya, apa itu al-kalimah? Insya Allah kita akan lihat di papan tulis atau di whiteboard. Baik, para pemirsa dan pendengar bahasa Arab, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan lanjutkan belajar kita bahasa Arab. Hari ini kita akan membahas tentang al-kalimatu. Apa itu al-kalimatu? Al-kalimatu dalam bahasa Indonesia adalah kata. Kalau dalam bahasa Arab al-kalimatu, artinya dalam bahasa Indonesia adalah kata, ya. Jadi harus dibedakan al-kalimatu dengan kata kalimah dalam bahasa Indonesia. Kita membahas tentang al-kalimatu atau kata dalam bahasa Indonesia. Al-kalimatu dalam bahasa Indonesia terjemahannya adalah kata. Ya, para pemirsa harus membedakan antara al-kalimatu ini dengan kalimah dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Indonesia kalimah itu kan tersusun atas beberapa kata yang membentuk kalimah. Nah, ini berbeda dalam bahasa Arab. Al-kalimatu itu terjemahan dalam bahasa Indonesia adalah kata. Ya. Nah, sedangkan dalam bahasa Arab kalimat itu sendiri terjemahannya dalam bahasa Arab adalah jumlah. Ya, maka jumlah itu tersusun atas beberapa al-kalimah dalam bahasa Arab. Sebab itu siang hari ini kita akan membahas tema tentang al-kalimatu. Bahwasanya dalam bahasa Arab itu dari sekian banyak ribu ya mufradat atau kata itu hanya ada 3 ini. Yaitu pertama disebut al-ismu atau kata benda. Ya, al-ismu atau kata benda. Yang kedua adalah al-fi'lu atau kata kerja. Kemudian yang ketiga adalah al-harfu, yaitu huruf. Masing-masing dari kata benda atau al-fi'lu atau huruf atau al-harfu ini mempunyai ciri-ciri, ya, mempunyai ketentuan-ketentuan yang berbeda yang tentu harus kita ketahui supaya kita bisa membedakannya. Dan bisa membedakan ketiga hal ini merupakan hal penting ya dalam pelajaran bahasa Arab. Al-harfu ini dalam bahasa Indonesia secara fakta juga ada ya. Misalnya ini kalau kita membuat kalimat dalam bahasa Indonesia, saya pergi ke pasar. Nah, ke itu dalam bahasa Arabnya adalah ila.
Nah, ila itu disebut dengan al-harfu atau huruf, ya, huruf jar, ya. Kemudian contoh yang lain, saya datang dari masjid. Nah, dari atau an, ya, atau min itu juga termasuk contoh huruf. Ini contohnya adalah bisa berupa ila, ya, ya. Kemudian contohnya adalah min yang lain, ya. Nah, ini termasuk bagian dari al-huruf. Sedangkan al-fi'lu atau kata kerja ini dalam bahasa Indonesia juga ada, ya. Misalkan memukul, ya, menulis, ya, kemudian melihat. Maka dalam bahasa Arab kata kerja ini juga ada, ya. Misalkan contoh, ya, kata kerja ini, ya, misalkan kataba, ya. Nah, ini adalah contoh dari kata kerja, artinya dia adalah telah menulis. Kemudian jalasa, contoh yang lain, ya. Telah duduk. Nah, ini disebut kata kerja. Dan dalam bahasa Arab kata kerja itu hampir ada kemiripan dalam bahasa Inggris, ya. Ada yang tergantung dengan atau terikat dengan waktu. Seperti kata ba ini terikat dengan waktu lampau atau sudah terjadi. Maka kata ba terjemahnya adalah telah menulis. Kalau kita ingin mengatakan sedang menulis, maka bentuk pola mudhari'nya yaitu yaktubu. Nah, ini adalah bentuk sedang dari kata ba. Bentuk sedang dari jalasa yajlisu. Ini bentuk sedang dari telah duduk. Ini bentuk sedangnya menjadi sedang duduk. Jalasa, maka bentuk mudhari'nya atau bentuk sedangnya adalah yajlisu, ya. Maka kalau jalasa dia seorang laki-laki telah duduk, maka yajlisu, maka dia seorang laki-laki itu sedang duduk. Ini yang terkait dengan kata kerja. Kemudian yang ketiga yaitu apa yang disebut dengan al-ismu, kata benda, ya. Kata benda ini adalah segala sesuatu yang menyatakan benda, ya. Bisa berupa manusia, ya, berupa manusia, ya. Bisa berupa pohon, bisa berupa batu, ya, dan sebagainya, ya. Kata benda ini dalam bahasa Arab dikelompokkan, ya, menjadi beberapa bentuk. Ada yang dikelompokkan berdasarkan jenis kelaminnya, ya, ada laki-laki atau perempuan atau mudzakkar muannas, ya. Misalnya yang jenis mudzakkar ini misalkan, ya, rajulun, seorang laki-laki, ya, maka itu adalah jenis mudzakkar, ya. Nanti ada jenis perempuan, ya, misalkan kalau di situ kata bendanya itu ada tak marbutohnya menunjukkan perempuan, al-muslimatu, maka al-muslimatu itu adalah jenis perempuan. Nah, untuk benda ini pada kesempatan sore hari ini saya ingin menyampaikan ciri-ciri dari kata benda, ya, ciri-ciri dari kata benda. Yang pertama adalah kata benda itu adalah biasanya didahului huruf al, ya, didahului huruf al atau dalam syarat al. Ya, contohnya Alkitab. Al di sini ini menunjukkan ciri dari kata benda, ya. Al di sini menunjukkan ciri kata benda. Contoh yang lain, al-qalamu. Al di sini menunjukkan kata benda. Itu ciri yang pertama, bahwasanya kalau kita ketemu al-kalimah yang diawali dengan al, maka di situ berarti kata benda. Ciri yang kedua, kata benda itu yaitu ada tanwin,
ya, diakhiri dengan tanwin. Ada akhiran un di sini menunjukkan dia adalah kata benda, ya. Contoh yang lain, ya, masjidun. Adanya akhiran un di sini menunjukkan dia adalah kata benda, ya. Kemudian yang ketiga yang merupakan ciri dari kata benda adalah dia itu didahului oleh huruf jar. Ya, contohnya di sini ada huruf min, di sini ini adalah huruf jar. Pasti di belakang min di sini dia adalah masjid adalah kata benda. Apalagi diperkuat dengan al di sini yang juga menunjukkan kata benda, ya. Kemudian yang terakhir yang keempat yang menunjukkan ciri dari kata benda adalah ada huruf nida yang mendahului dari kata tersebut. Huruf nida adalah huruf seruan, yaitu ya. Contohnya adalah ya Muhammad, ya Muhammad, wahai Muhammad. Ini menunjukkan di belakang huruf nida atau ya ini berarti dia adalah kata benda. Itu ya, pada kesempatan sore hari ini intinya kita mengenal jenis-jenis dari al-kalimah. Ada 3, yaitu al-ism kata benda, al-fi'lu kata kerja, dan al-harfu adalah huruf, ya. Huruf ini tetap ya mabni, maka yang penting adalah dihafalkan saja huruf ini, ya. Demikian juga nanti pada kesempatan-kesempatan berikutnya kita akan bahas lebih jauh tentang kata kerja. Nah, kata kerja ini mempunyai perubahan yang banyak, ya. Berdasarkan isim domirnya nanti akan berubah. Baik para pemirsa bahasa Arab, pada sore hari ini kita lanjutkan tentang al-huruf, ya. Maksudnya al-huruf itu dalam kalimat itu dia hanya sebagai pelengkap, ya. Kalau dia berdiri sendiri tidak ada artinya, tapi dia akan bermakna berarti ketika masuk dalam sebuah kalimat, ya. Misalnya adhabu ilal masjid. Nah, ila di situ berarti ke setelah masuk dalam sebuah kalimat, ya. Untuk huruf nanti silahkan dihafalkan, ya, karena ini mabni tidak mengalami perubahan, tinggal hafal, tinggal kita masukkan dalam kalimat yang sesuai, insya Allah tidak banyak kesulitan. Dan nanti kedepannya insya Allah kita akan banyak bahas kata kerja. Nah, kata kerja ini banyak perubahannya, ya, banyak wazannya yang harus kita ketahui. Dan kalau para pemirsa ingin cepat bisa bahasa Arab, kuasai kata kerja perubahan-perubahannya, ya, baik tasrif secara lugawinya, secara bahasanya, maupun tasrif secara istilahi. Kalau lugawi itu perubahan karena perbedaan pelaku, ya, dari kataba menjadi kataba, katabu, ya, katabat, katabata, ya, katabna, katabta, katabtuma, katabtum, katabti, katabtuma, katabtuna, katabtu, katabna. Itu tasrif lugawi atau perubahan secara istilahi, ya, dari jalasa menjadi yajlisu, menjadi ijlis. Nah, ini seterusnya nanti insyaallah kita akan bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Baik, terima kasih atas partisipasinya. Mudah-mudahan para pemirsa mendapatkan kebaikan dari apa yang kita pelajari pada sore hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.